Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berkesempatan untuk mereview sebuah jurnal yang berjudul Optimalisasi Infrastruktur Jaringan menggunakan Link Aggregation Control Protocol dengan Device Cloud Router Switch yang ditulis oleh Subandri dan Zainal Mutakin Subeki. Yang pertama, kita masuk pada bagian pendahuluan. Penggunaan komputer yang terhubung ke dalam sebuah jaringan untuk keperluan pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya membutuhkan kecepatan transfer data untuk memperoleh informasi yang cepat dan akurat. Dalam setiap koneksi jaringan, masih banyak kendala terkait optimalisasi jaringan yang tidak sesuai. Seperti contoh, pada suatu perusahaan membuat jaringan internet yang diakses seluruh staf dan karyawan di dalam gedung. Maka, masing-masing staf dan karyawan akan mengakses switch yang sama, di mana beban transfer data dilimpahkan pada satu port switch untuk menghubungkan. Ether channel dapat menjadi solusi dalam menambah ketersediaan bandwidth. Pada penelitian ini, dengan melakukan optimalisasi pada jaringan infrastruktur pada device cloud router switch dengan menerapkan Link Aggregation Control Protocol supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, kita masuk pada penelitian yang terkait. Penelitian yang terkait dengan penelitian yang dilakukan yaitu analisis performasi agregasi link dengan LACP pada SDN menggunakan RYU sebagai controller. Pada penelitian tersebut dijelaskan mengenai link aggregation dapat diimplementasikan dalam jaringan SDN. Analisis performasi link aggregation control protocol antar perangkat switch, penerapan link aggregation control protocol pada infrastruktur jaringan menggunakan perangkat switch Nexus 3048TP dan Catalyst 2960S. Pada penelitian terkait yang lain, analisis Ether channel dan perbandingan switch 6500 dan 5500 dengan tinjauan umum topologi jaringan PT Badak. Selanjutnya kita masuk pada metode penelitian. Yang pertama ada prepare. Pada fase prepare ini dilakukan persiapan untuk optimalisasi infrastruktur jaringan dengan konfigurasi Link Aggregation Control Protocol pada device Mikrotik Cloud Router Switch secara bertahap, berupa persiapan dalam mengumpulkan data yang diperlukan sehingga data sesuai dengan kebutuhan user dan kemudian menganalisisnya untuk dijadikan data awal persiapan. Pada awal pengumpulan data tersebut, penulis menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada user. Kedua, pengumpulan data dengan observasi terkait peninjauan dan informasi langsung di lapangan, dan selanjutnya data-data yang penulis peroleh dari studi kepustakaan untuk dijadikan sebagai bahan observasi dan landasan teoritis dalam pemecahan masalah. Dan yang terakhir, penulis peroleh dari internet terkait jurnal dan buku yang akan dijadikan referensi untuk menyusun laporan dari hasil optimalisasi infrastruktur jaringan dengan menggunakan konfigurasi Link Aggregation Control Protocol dengan device Mikrotik Cloud Router Switch. Yang kedua, plan. Pada fase perencanaan ini, penulis melakukan identifikasi kebutuhan awal dalam mengoptimalisasi infrastruktur jaringan dengan menggunakan konfigurasi Link Aggregation Control Protocol dengan device Cloud Router Switch berdasarkan tujuan kegunaan, lingkungan tempat, dan kebutuhan pengguna. Juga mengidentifikasi sistem yang dibutuhkan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, sehingga semua yang dibutuhkan terpenuhi, seperti Mikrotik Router Board RB2011.
dan mikrotik cloud router switch, fiber optic, dan PC client. Yang ketiga ada desain. Pada tahap ini, topologi dirancang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan user yang telah didefinisikan pada tahap plan. Pada fase ini, akan didesain sebagaimana penerapan jaringan yang akan dioptimalisasi secara terstruktur terkait rancangan yang akan dikonfigurasi, penamaan, alamat, dan aplikasi yang akan dipasang kepada klien yang nantinya akan terhubung ke jaringan statik dan dynamic. Yang keempat ada implementasi. Pada fase implementasi, langkah-langkah konfigurasi Link Aggregation Control Protocol pada mikrotik. Proses konfigurasi mikrotik router core dilakukan yaitu pertama sistem identity, kedua setting IP router core, tes internet router core, setting IP address pada switch, setting VLAN jalur koneksi, setting IP address VLAN jalur koneksi, selanjutnya IP firewall, lalu setting DHCP server 1, setting DHCP server 2, sistem identity CRS1, proses bridge 1 sampai 5 CRS1, bridge print CRS1, bridge port print CRS1. Dan pada setting konfigurasi code router switch 2 sama dengan CRS yang pertama. Lalu kita masuk pada hasil dan pembahasan. Di sini yang pertama ada topologi. Gambar di bawah adalah topologi infrastruktur yang berjalan dengan konsep global. Detail topologinya dengan LACP beberapa link backup. Yang kedua, tes bandwidth pada bridge. Pada bagian ini, uji coba dilakukan dengan cara menjalankan aplikasi Winbox, pengaturan sistem, dan tes traffic CRS1 dan 2 yang sudah dikonfigurasi VLAN. Untuk tahap ini, konfigurasi bridge diterapkan karena bertujuan untuk mengetahui beberapa pendapat bandwidth yang diberikan dari router core kepada switch distribusi. Yang ketiga yaitu uji coba traffic dengan bridge. Pada bagian ini, uji coba dilakukan dengan cara menjalankan aplikasi Winbox, pengaturan sistem, dan tes bandwidth CRS1 dan 2 yang sudah terkonfigurasi bridge Link Aggregation Control Protocol dengan penerapan gabungan antar port yang terhubung dan dilakukan bridging LACP. Selanjutnya masuk pada kesimpulan. Optimalisasi infrastruktur ini dilakukan dengan 2 mikrotik cloud router switch agar bisa digunakan Link Aggregation Control Protocol. Bridge LACP pada mikrotik cloud router switch dapat berjalan dan mampu mengoptimalisasikan penggunaan bandwidth internet. Traffic pada bridge LACP dapat membantu kestabilan jaringan yang sedang digunakan ketika terjadi disconnect pada klien lain. Kemudian, penggunaan bridge LACP lebih tepat sasaran karena difungsikan setiap klien menggunakan satu VLAN ID. Penerapan bridge LACP hanya memiliki kecepatan akses lebih cepat karena penggunaan kabel fiber optik pada port SFP. Dan kemudian berdasarkan hasil penelitian tersebut menyarankan agar konsep LACP atau yang lebih dikenal dengan istilah Ether Channel dapat diterapkan dalam setup infrastruktur jaringan yang besar maupun yang kecil, karena metode tersebut sangat berguna dalam pelayanan data yang membutuhkan traffic tinggi. Lalu kita masuk ke bagian penutup.
ada keterbatasan jurnal. Di sini pada keterbatasan jurnal ini penulis sudah menyusun secara baik, tetapi penulis tidak menjelaskan secara jelas pada fase implementasi. Langkah-langkah konfigurasi hanya menampilkan gambar yang kurang keterangan, dan penulis juga kurang memperhatikan kejelasan setiap gambarnya. Dan masuk ke saran, dari keseluruhan jurnal ini telah dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami jurnal ini dan dapat menambah pengetahuan mengenai optimalisasi infrastruktur jaringan dengan menggunakan LACP. Hanya saja, saran dari saya agar implementasi dijelaskan secara keseluruhan dan gambar yang ditampilkan lebih jelas agar pembaca lebih mudah memahami dan mempelajari. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.